Wah, lagi goreng apa, Mam? Goreng telur nih. Aku ceploknya satu aja ya. Telur lagi mahal banget. Kacau nih. Satu telur berdua. Nih satu berdua. Nah, satu berdua. Emangnya sekarang telur berapa harganya? Aku tadi beli 31.000 sekilo. Kemarin 3 hari yang lalu 33.000. Berarti udah turun 2.000, tapi masih sangat tinggi. Dulu memangnya berapa harga telur? Bulan lalu ketika wacana BBM mau naik itu, aku beli di 22 ada 22 yang jual di warung, ada yang 24. Tapi sebelum itu lagi berapa? Oh, sebelum lagi kira-kira 2 bulan lalu 19.000, 20.000. Jadi naiknya hampir berapa kali Pak Jas? 50%. 50%. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Andi Malarangeng dan kita sedang membahas soal manajemen pemerintahan tentang harga telur. Jadi harga telur jelas naik. Perusahaan, jadi ini harga ganti-ganti terus naik nih. Soal minyak goreng, lalu habis itu telur, cabai, segala macam. Tapi bagi saya bukan persoalan itu. Tapi bagaimana pemerintah menjelaskan terjadinya kenaikan itu? Apa penyebab kenaikan itu? Persoalan manajemen pemerintahan ini persoalan termasuk bagaimana secara publik pemerintah menjelaskan kenapa terjadi harga telur naik. Ya, kenaikan harga telur bisa macam-macam. Ya, proses industri telur itu sendiri mulai dari hulu, bibitnya, pakannya, obat-obatan dan sebagainya. Bisa juga karena urusan proses perdagangannya, distribusinya. Terlalu banyak orang dan segala macam, terlalu banyak titik-titik sehingga kemudian jadi lebih mahal. Tapi, ini yang menarik ini. Menurut Pak Menteri Perdagangan, ya, ini karena salah satunya soal bansos. Jadi bansos yang diberikan kepada rakyat, ya, untuk ya sekarang karena rakyat terpuruk pandemi dan sebagainya. Apalagi sekarang nanti kalau mau BBM mau jadi dinaikkan, kemudian ada BLT. Nah, menurut Pak Menteri Perdagangan, salah satu penyebab kenaikan itu adalah karena bansos. Yang kemudian dibantah pula secara publik oleh Menteri Sosial. Menteri Sosial bilang, enggak ada urusannya dengan bansos. Artinya, maksudnya Menteri Sosial, ini tidak ada hubungannya dengan bansos. Ini urusan industri telur itu sendiri yang mestinya dijadikan perhatian atau pekerjaan rumah dari Menteri Perdagangan, serta Menteri Perindustrian, serta Menteri Pertanian. Karena urusan peternakan. Jadi, Menteri Risma membantah pernyataan dari Menteri Perdagangan. Tapi kemudian, Menteri Perdagangan sendiri membantah lagi secara publik. Pernyataan Bu Risma tetap kekeh mengatakan bahwa salah satu penyebabnya adalah bansos. Maksudnya bansos itu setelah didistribusikan kepada masyarakat, kemudian masyarakat kemudian membeli telur. Sehingga kemudian supply and demand kemudian naik. Ya, saya tidak tahu pernyataan ini benar, tapi rasanya ini bansos bukan cuma kali ini kok. Sejak zaman Pak SBY sudah ada BLT. Ada berbagai macam bansos dan sebagainya yang diteluncurkan. Yang sampai sekarang pun juga diikuti. Masa setiap kali ada bansos kemudian harga telur naik? Ini yang menjadi bagi saya masih jadi masalah. Tapi persoalannya adalah manajemen pemerintahan. Kita lihat Menteri Perdagangan dan Menteri Sosial berbantahan di media. Rakyat menjadi bingung, yang mana yang benar ini? Sebenarnya mestinya ada cara yang mudah kok menghindari hal-hal semacam ini. Di zaman Pak SBY dulu ada namanya sidang kabinet terbatas. Sidang kabinet terbatas yang di sini ada Menko bisa memanggil menteri-menteri terkait yang berhubungan dengan telur ayam, harga telur ayam ini. Menteri
perindustrian, karena industri ayam misalnya, Menteri Perdagangan tentu saja, Menteri Pertanian karena berhubungan dengan masuk dalam pertanian peternakan, dan Menteri Sosial. Kumpulkan sama-sama, bicara baik-baik. Apa penyebab kenaikan harga telur ayam? Setelah ditemukan penyebabnya dalam rapat kabinet terbatas, bisa dipimpin oleh Presiden, bisa juga dipimpin oleh Menko. Dalam hal ini, Menko Perekonomian. Kalau perlu sama-sama Menteri Sosial. Lalu rapat kabinet terbatas itu, rapat koordinasi itu juga, setelah mengidentifikasikan apa penyebabnya, yang kedua adalah, ya, menyelesaikan masalah itu. Kalau ada masalahnya, langsung diselesaikan secara bersama. Apakah dalam industri ayamnya, atau jalur distribusinya, ataupun urusan apa betul-betul karena soal bansos. Nah, ini kalau dalam sekali lagi dalam pemerintahan Presiden SBY itu ada rapat kabinet terbatas, dibicarakan sama-sama. Sehingga kemudian setelah dibicarakan sama-sama, suara keluar satu. Bukan berbantahan di media. Bagi saya, membingungkan rakyat dan tidak menyelesaikan masalah. Lalu kemudian kalau bansos, lalu kemudian bansosnya tidak boleh lagi dilakukan, atau bagaimana? Menteri Risma mengatakan tidak, bukan karena bansos. Ini persoalan Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian. Inilah kalau pemerintahan terus berbantah-bantah di publik semacam ini dan tidak ada koordinasi yang baik, lah pemerintahan terus jadi gimana? Jalan sendiri-sendiri. Menteri jalan ke sini-sendiri dengan keyakinan masing-masing. Kalau berdoa kita dengan keyakinan masing-masing. Tapi kalau urusan pemerintahan itu satu pada dasarnya. Presiden diberi mandat bersama dibantu oleh wakil presiden, kemudian mengangkat kabinet, menteri-menteri kabinet. Tapi mereka pada dasarnya satu. Pemerintah. Ketika memberikan kebijakan satu dia mestinya. Ketika bersuara ke publik satu. Dan kemudian masalah selesai. Kalau tidak, ya telur satu bisa dibagi dua, bagi 4. Saya masih ingat dulu. Waktu zaman lagi susah dulu di Jogja sebagai mahasiswa. Beli gudeg, kalau ibu gudegnya itu tahu kita mahasiswa, ditanya, 3 ini pun sepalin apa seperapat? Telurnya separuh atau seperempat. Kalau telur gudeg itu agak keras, jadi bisa dibagi 4, bisa bagi 2. Jadi kalau dia lihat mahasiswa, mungkin kantong cekak ini. Kita sekarang ini kembali ke sepiring. Bisa bagi 2 atau bagi 4. Bisa bagi 4. Kalau caranya begini. Nah, karena itu sekali lagi, mudah-mudahan diselesaikanlah sudah di antara menteri-menteri. Ketemu, bicarakan, ada menteri koordinator kok. Lalu kemudian dicarikan solusinya. Sehingga nggak perlu lagi telur dibagi 2 atau dibagi 4 macam ini dulu. Kakak telur gudeg masih bagus kalau telur gudeg itu dulu. Telurnya ini telur 4. Kapan gizi anak-anak kita bisa bertambah kalau bagi telur aja bagi 2, bagi 3, bagi 4. Mudah-mudahan ini bisa selesai dan harga telur kembali normal dan harga barang-barang yang lain juga. Cuma memang katanya BBM mau dinaikkan. Kalau itu memang susah. Ya, ibu-ibu rumah tangga paling susah. Sudah siap-siap urusan BBM naik ini. Walaupun dulu ada yang bernyanyi sambil menangis bahwa BBM naik tinggi, susu tak terbeli. Orang pintar tarik subsidi, anak kami kurang gizi. Tapi sekarang orang yang menangis itu dan orang yang bernyanyi semacam itu sekarang diam 1000 bahasa karena dia sedang berkuasa. Mudah-mudahan negeri menjadi lebih baik. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam telur.